Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Rumus umum turunan. Nah, jika di sini ada Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan itu bisa dilambangkan dengan Y aksen, bisa dilambangkan dengan F aksen X, bisa dilambangkan dengan DY DX. Nah, maksudnya semuanya ini adalah turunan. Nah, pada video yang lalu kita sudah pernah belajar tentang rumus turunan. Maksudnya nilai turunan ya, kita menentukan turunan berdasarkan definisi. Nah, sekarang kita akan menentukan turunan dengan menggunakan rumus. Nah, jika di sini ada Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya atau turunannya adalah A kali N. N tadi adalah pangkat, kemudian variabelnya ditulis kembali dan pangkatnya dikurangi 1. Contohnya di sini, Y sama dengan 4X pangkat 6, maka Y aksennya sama dengan, berarti di sini koefisiennya dikalikan sama pangkatnya, berarti 4 kali 6. Kemudian variabelnya saya tulis kembali, pangkatnya dikurangi 1. Yang semulanya pangkatnya 6 dikurangi 1 berarti menjadi 5. Nah, 4 kali 6, 24, kemudian 24 di sini berarti X-nya pangkat 5. Seandainya kalian sudah hafal, sudah terbiasa, maka kita nggak usah menuliskan satu-satu gini. Kalian langsung bisa ditulis 4 kali 6 berapa? 24 gitu ya, ditulis E kemudian pangkatnya. Nah, kemudian yang ini, Y sama dengan 4X pangkat 2, maka Y aksennya, karena kita sudah hafal, maka kita akan menuliskan langsung, yaitu 4 kali 2. Koefisien dikalikan sama pangkatnya, berarti di sini 8X. Nah, pangkat 2 di sini dikurangi 1, berarti pangkatnya tinggal 1. Kalau 1 nggak usah dituliskan, tidak apa-apa. Kemudian, bagaimana jika di sini Y sama dengan 4X? Y sama dengan 4X berarti Y aksennya. Pangkatnya berapa kalau nggak ditulis? Berarti pangkat 1. 4 kali 1, 4. Kemudian X. Nah, X-nya kan asalnya di sini pangkat 1 ya. Pangkat 1 dikurangi 1. Jadi 4X-nya pangkat 0. Ada bilangan dipangkatkan 0. Berarti nilainya adalah 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Atau jika kita ketemu bentuk ini ya, di sini ada konstanta, kemudian variabelnya pangkat 1 gitu. Maksudnya di sini ada koefisiennya A ya. Koefisiennya A, variabelnya di sini pangkat 1, maka turunannya tinggal A saja. Kemudian Y sama dengan 4. Nah, di sini fungsinya dalam bentuk fungsi konstan, X-nya tidak ada. Kalau X-nya tidak ada, fungsinya fungsi konstan, maka turunannya adalah 0. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan 5X pangkat 3 plus 6X min 7. Bagaimana jika turunannya ini dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan? Maka bisa kita turunkan masing-masing. Berarti di sini Y aksennya sama dengan 5 kali 3 berarti 15, kemudian X pangkatnya dikurangi 1, 3-nya dikurangi 1, berarti di sini pangkat 2, kemudian plus. Nah, kalau di sini 6X gitu ya, kalau 6X, X-nya kok pangkat 1, maka turunannya tinggal koefisiennya saja, tinggal 6. Kemudian yang min 7 adalah konstanta. Kalau konstanta turunannya 0, nggak usah kita tuliskan, tidak apa-apa. Kemudian yang nomor 6, Y sama dengan 6X kuadrat min 4X plus 7. Maka turunannya adalah 6 kali 2, berarti di sini 12X. Kemudian min 4X. Min 4X karena X-nya pangkat 1, maka turunannya tinggal koefisien depannya, yaitu min
4. Nah, kemudian turunannya 7 berapa? Turunannya 7 karena dia konstanta, maka turunannya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian yang soal nomor 7. Di sini ada pangkatnya negatif, tapi ngerjakannya tetap seperti tadi. 5x pangkat min 2. Berarti di sini 5-nya dikalikan sama min 2. Berapa 5 kali min 2? Yaitu min 10. Kemudian x. Pangkatnya dikurangi 1. Tadi kan asalnya min 2 dikurangi 1 gitu kan. Berarti di sini min 10, x-nya min 2 min 1 berarti min 3. Kemudian yang ini 3 dikali min 2 berarti di sini min 6. Min 6x pangkatnya tadi min 2 dikurangi 1 lagi berarti min 3 lagi. Berarti di sini min 6x pangkat min 3. Terus yang ke-8. Bagaimana di sini jika ada bentuk akar? Y sama dengan akar X. Nah, kita buat aja. Akar X kita buat dalam bentuk X pangkat. Nah, kalau ada akar berarti X-nya pangkat setengah, gitu kan? Maka turunannya adalah, nah karena di sini 1, maka 1 kali setengah setengah. Kemudian X, pangkatnya tadi kan asalnya setengah. Asalnya setengah kemudian dikurangi dengan 1, gitu kan? Nah, berarti di sini Y sama dengan setengah X pangkat setengah. Samakan penyebutnya ya. Kalau 1 di sini per 2 berarti 2 per 2. Berarti di sini sama dengan setengah X setengah 1 per 2 dikurangi 2 per 2. Berarti sini pangkat min setengah. Kalau ini mau dituliskan dalam bentuk akar gitu ya. Berarti sini 1 per 2. Supaya pangkatnya positif maka pindah ke bawah. Gitu. Mau ditulis sama dengan ini juga boleh. Sama dengan 1 per 2 akar X. Karena pangkat setengah juga boleh. Kemudian yang soal nomor 9. Di sini ada 5 per X pangkat 3 ditambah 2 per X pangkat 2 dikurangi 6. Nah, untuk membentuk ke dalam bentuk turunan, maka ini kita jadikan X-nya sejajar sama dengan, gitu kan? Jadinya 5X. Nah, kalau X-nya saya tulis di atas, maka pangkatnya jadi negatif. Ditambah 2X, ya, pindah ke atas X-nya, maka pangkatnya jadi negatif lagi. Kemudian min 6. Nah, maka turunannya adalah turunan dari 5x pangkat min 3, berarti 5-nya dikalikan sama min 3 adalah min 15x. Nah, min 3 dikurangi 1, berapa berarti? Min 4. Kemudian, turunan dari 2x pangkat min 2. 2 dikalikan min 2 berarti min 4x. Min 2 dikurangi 1 berarti min 3. Nah, turunannya min 6 berapa? Turunannya 0. Tidak usah kita tuliskan, nggak apa-apa. Nah, bentuk yang seperti ini kita bisa merubahnya ke dalam pangkat positif. Berarti di sini min 15 supaya pangkatnya positif, maka kita pindah ke bawah gitu ya. Kemudian yang ini juga gitu, min 4 per, biar pangkatnya positif kita pindah ke bawah. Jadi min 4 per X pangkat 3. Nah, yang nomor 10. Yang nomor 10 pangkatnya dalam bentuk pecahan. Tidak masalah, kita kerjakan seperti tadi ya. Tetap pakai rumus seperti biasa, maka di sini Y sama dengan Y aksen, maksudnya 4 dikalikan sepertiga. Turunannya yang sebelah sini 4x pangkat sepertiga, 4 kali sepertiga berarti 4 per 3. Kemudian X, pangkatnya sepertiga dikurangi 1. Kemudian yang di sini, berarti di sini 5 kali 3 ya, 5 kali 3 per 2x
pangkat 3/2 dikurangi 1. Nah, di sini jadinya 4/3 X. 1 yang di sini kita bisa rubah menjadi 3/3 ya. Berarti 1 dikurangi 3 adalah min 2/3. Kemudian yang ini 5 kali 3 berarti di sini 15 per sini per 2 X. Nah, 1 yang ini bisa kita rubah menjadi 2/2 gitu ya. Satunya bisa dirubah menjadi 2/2. Yang ini satunya bisa dirubah menjadi 3/3. Berarti di sini 3/2 dikurangi 2/2 berarti 1/2. Nah, ini hasilnya. Nah, bagaimana jika limitnya dalam bentuk trigonometri? Y sama dengan sin X, turunannya adalah cos X. Tapi jika Y-nya sama dengan cos X, maka turunannya adalah min sin X. Nah, kalau tadi yang di atas yang kita hitung ya, turunannya itu kan dalam bentuk jumlah dan selisih. Nah, bagaimana jika dalam bentuk perkalian? Jika dalam bentuk perkalian, Y sama dengan UX kali VX, maka turunannya adalah ini ya, U aksen X kali VX ditambah UX kali V aksen X. Nah, biar kita mudah menghafalnya gitu ya, mudah mengingatnya, maka yang pertama yang diturunkan adalah U, yang kedua turunannya adalah V. Jika di sini dikalikan, maka ini dijumlahkan, tapi jika sini dibagi, maka ini dikurangi. Urutannya yang diturunkan sama, cuma pada pembagian dibagi dengan VX kuadrat gitu ya. Kita coba soalnya. Di sini ada Y sama dengan X kuadrat sin X. Nah, berarti di sini ada perkalian, yaitu yang pertama adalah X kuadrat, yang kedua adalah sin X. Yang X kuadratnya saya misalkan U, yang sin X-nya saya misalkan V. Berarti kalau begitu U aksennya sama dengan turunannya X kuadrat adalah 2X. Turunannya sin X adalah cos X. Nah, kalau ini bentuk perkalian, maka mengerjakannya Y aksennya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Nah, saya buat seperti itu saja. Berarti di sini Y aksennya sama dengan U aksennya. U aksennya tadi adalah 2X. Kemudian V, V-nya adalah sin X. Ditambah U-nya, U adalah X kuadrat. Nah, V aksennya adalah cos X. Nah, seperti itu saja. Kemudian yang kedua di sini ada Y sama dengan 2X plus 1 per X kuadrat min 5. Berarti di sini ada pembagian U per V gitu kan. Ini berarti U per V. U-nya yang 2X plus 1, yang V-nya adalah X kuadrat min 5. Nah, kalau U-nya sama dengan 2X plus 1, maka U aksennya turunannya dari 2X adalah 2, turunannya 1 adalah 0. Kemudian yang V sama dengan X kuadrat min 5, V aksennya turunannya X kuadrat adalah 2X, turunannya min 5 adalah 0. Nah, karena di sini bentuknya pembagian, maka turunannya rumus U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, U aksennya adalah 2. V-nya ini tadi ya, E kuadrat min 5. Kemudian U-nya adalah 2X plus 1. V aksennya adalah 2X. Per V kuadrat, V-nya adalah ini, berarti X kuadrat min 5 dikuadratkan. Nah, kemudian, ini kalau kita kalikan ke dalam, berarti sini 2X kuadrat, kemudian 2 kali min 5 berarti min 10, min 2X kali 2X berarti 4X kuadrat,
min kali 1 kali 2x berarti min 2x. Nah, yang bawah kita biarkan seperti itu saja, tidak apa-apa. Kemudian yang di sini yang sejenis kita operasikan. Berarti sini ya, 2x kuadrat min 4x kuadrat, berarti sini ada min 2x kuadrat, sini min 2x-nya sendirian, min 10 per x kuadrat min 5 pangkat 2. Nah, bagaimana jika fungsinya di sini dipangkatkan gitu ya? Kalau dipangkatkan misalkan pangkatnya 2, kita kan bisa ngitung ya, kalau 2x min 3 pangkat 2, berarti sini sama dengan 2x, dipangkatkan 2 berarti 4x pangkat 2. Min 2AB, 2 kali 2x kali min 3, berarti di sini min 12x. Kemudian min 3 kuadrat plus 9. Ada yang masih bingung bentuk ini? Jadi gini, kalau misalkan di sini ada A min B kuadrat, itu kan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, kan gitu. Nah, jadinya turunannya adalah 4 kali 2, berarti 8x. Pangkatnya 2 dikurangi 1, pangkat 1 nggak usah diteruskan, nggak apa-apa. Kemudian min 12x, berarti sini min 12. Itu jika pangkatnya pangkat 2. Gimana jika di sini pangkatnya pangkat 11, gitu kan? Nah, tentunya kita nggak mungkin memangkatkan pangkat 11. Kita akan buang-buang waktu gitu ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah jika ada fungsi dipangkatkan, ada fungsi komposisi gitu ya. Pertama, kita akan menurunkan pangkatnya dulu. Setelah itu, fungsi yang ada di dalamnya. Contohnya, seperti soal nomor 16 tadi. Y sama dengan 2x min 3 pangkat 11. Berarti di sini Y aksennya, pertama kita akan menurunkan pangkatnya dulu. Jika yang diturunkan pangkatnya, maka yang lainnya tetap. Berarti 2x min 3 pangkatnya 11 dikurangi 1 berarti pangkat 10. Kemudian dikalikan turunan yang ada di dalam kurung ini. Berarti berapa turunannya 2x min 3? Turunannya adalah 2. Berarti 11 kali 2 adalah 22. Kemudian 2x min 3 pangkat 10. Tuh. Nah, bagaimana jika di sini adalah pangkatnya akar? Kalau pangkat akar kita nggak mungkin bisa mengakarkan dari ini kan, berarti ya kita pakai rumus yang di atas tadi. Berarti ini sama dengan x kuadrat min 5 pangkat setengah. Jadi akar itu sama dengan pangkat setengah. Maka Y aksennya yang pertama kita turunkan pangkatnya dulu. Berarti setengah x kuadrat min 5 pangkatnya dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 berarti min setengah gitu kan. Dikalikan turunan yang ada di dalamnya. Turunannya x kuadrat adalah 2x gitu. Nah, apakah ada yang bisa disederhanakan? Yaitu x dibagi x gitu kan. Nah, 2-nya saya taruh di sini ya, 2 di depan. Kemudian, kalau ada pangkat min supaya positif, maka pindah ke bawah. Karena pangkat setengah, maka pangkat setengah itu sama dengan akar. Berarti x kuadrat min 5. Tuh. Terus lagi, Y sama dengan 4 per akar 2x plus 3. Nah, ini bisa dituliskan dengan 4 kali 2x plus 3. Kalau akar itu sama dengan pangkat setengah, karena posisinya di bawah bisa pindah ke atas, pangkatnya jadi min setengah. Nah, maka turunannya adalah 4 dikalikan min setengah, berarti berapa? Min 2. Kemudian 2x plus 3. Nah, min setengah dikurangi 1, berarti min 1/2 atau min 3 per 2. Dikalikan turunan yang ada di dalamnya. Turunannya dari 2x plus 3. Turunannya 2x adalah 2. Nah, kalau saya tuliskan di sini berarti min 2 kali 2 adalah min 4. Kemudian supaya pangkatnya positif pindah ke bawah. Nah, sekarang mungkin beberapa pertanyaan adalah bagaimana dengan limit bagaimana dengan turunan trigonometri. Pada video ini saya bahas garis besarnya, tapi nanti silahkan dilihat untuk lebih lengkapnya di
turunan yang khusus kita bahas trigonometri. Nah, kalau turunan trigonometri, kalau ada Y sama dengan sin X, turunannya adalah cos X. Kalau Y sama dengan cos X, maka Y aksennya adalah min sin X. Bagaimana jika di sini ada Y sama dengan tangen X? Y sama dengan tangen X, tangen itu adalah dari sin X per cos X. Nah, berarti ini adalah bentuk pembagian, yang mana fungsi ini merupakan fungsi U per V. U-nya adalah sin X, V-nya adalah cos X. Nah, U aksen turunannya sin apa? Turunannya sin adalah cos X. Dan turunannya cos adalah min sin X. Nah, karena ini bentuk pembagian, maka rumus yang kita pakai di sini adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Berarti U aksennya adalah cos X, V-nya adalah cos X, U-nya adalah sin X, V aksennya adalah min sin X per V kuadrat. V kuadrat berarti di sini adalah cos X dikuadratkan. Nah, sini ada cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Ingat, sifat ini sifat apa? Ya, ini adalah identitas dari trigonometri. Nah, kalau ada cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X berarti sama dengan 1. 1 per cos X. Berarti di sini cos X kuadrat. Kalau 1 per cos itu sama dengan sekan kuadrat ya, karena di sini ada kuadratnya, berarti sama dengan sekan kuadrat. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.